Selamat pagi adik-adik semuanya. Labia selamat, Tingunawatay, salam subit kareni malempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, kakak Penggi Wulandari. Di sini kakak yang akan mengajar untuk mata pelajaran agama Hindu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya juga kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan kakak pimpin. Kita ucapkan Gayatri Mantra sebanyak 3 kali. Asana. Om Prasada Satiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha Pranayama. Karena sudah Om Sudamam Swaha, Om Ati Sudamam Swaha. Namastikarana Puja Gayatri Mantra. Mulai. Om 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 Bhurvaswa Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvaswa Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvaswa Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Santi Santi Santi. Oke, baiklah. Langsung saja kita mulai ya. Ada yang pernah dengar kata karma? Tentunya adik-adik semua pasti pernah dengar ya. Ada orang-orang yang bilang tentang karma. Apakah adik-adik sudah tahu artinya karma itu apa? Oke, di sini kita akan belajar tentang karma pala. Di sini kakak akan jelaskan ya karma pala itu apa. Karma pala adalah salah satu dari 5 keyakinan atau pancasrada dari agama Hindu serta filsafat dari agama Dharmik. Berakar dari 2 kata yaitu karma dan pala. Karma berarti perbuatan atau aksi dan pala berarti buah atau hasil. Jadi karma pala berarti buah dari perbuatan baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Kemudian karma pala memberi optimisme kepada setiap manusia, bahkan semua makhluk hidup. Dalam ajaran ini, semua perbuatan akan mendatangkan hasil. Apapun yang kita perbuat, seperti itulah hasil yang akan kita terima. Yang menerima adalah yang berbuat dan efeknya kepada orang lain. Karma pala adalah sebuah hukum kausalitas, bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan hasil. Dalam konsep Hindu, berbuat itu terdiri atas berbuat melalui pikiran, perbuatan melalui perkataan, dan perbuatan melalui tingkah laku. Ketiganya lah yang akan mendatangkan hasil bagi yang berbuat. Kalau perbuatannya baik, hasilnya pasti baik. Demikian pula sebaliknya. Untuk itu, adik-adik semua, marilah kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Jika kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Oke, bisa dipahami? Kemudian, lalu bagaimana kita bisa menghindari karma? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya tentu saja tidak bisa, karena segala perbuatan pasti akan menghasilkan akibat. Seperti contoh, sebab matahari terbenam, akibatnya datanglah malam.
Sebab orang terbiasa hidup tidak sehat, akibatnya orang menjadi sakit. Tetapi jika kita ingin menghindari karma buruk atau yang disebut dengan asubha karma, kita bisa melakukannya dengan menetapkan Trikaya Parisuddha sebagai konsep dasar berperilaku agar sesuai dengan tujuan kita hidup sebagai manusia. Kemudian, ada pun jenis-jenis karma pala. Yang pertama yaitu Sancita karma pala. Sancita karma pala adalah hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis pahalanya dinikmati dan masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita sekarang. Contohnya, di kehidupan yang lalu, mungkin kita korupsi miliaran rupiah. Namun, karena sedang berkuasa atau pintar berkelit, pahalanya belum sempat dinikmati. Kelahiran sekaranglah dinikmati buah atau hasilnya. Misalnya, hidup jadi sengsara, atau menjadi perampok, sehingga dihukum penjara. Kewajiban kita sebagai umat Hindu dalam hal ini adalah menghindari perbuatan jahat sekecil apapun. Takutlah dengan akibat dari perbuatan jahat kita, dan malulah terhadap akibat dalam pelanggaran ajaran Weda. Kemudian yang kedua yaitu Prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala adalah hasil perbuatan kita pada kehidupan sekarang yang pahalanya diterima habis dalam kehidupan sekarang juga. Sekarang korupsi, kemudian tertangkap, langsung dihukum bertahun-tahun. Jadi, antara perbuatan dan akibatnya lunas. Jika di Bali, jenis karma pala ini bisa disebut dengan karma pala cicih. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu Kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada waktu kehidupan sekarang, namun dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Misalnya, dalam kehidupan sekarang korupsi, tetapi entah bagaimana kejahatannya itu tidak berhasil dibuktikan karena kelicikannya, lalu kemudian meninggal dunia. Nah, dalam kehidupan yang akan datang, pahalanya akan diterima, namun orang tersebut akan lahir jadi orang yang hina. Sebaliknya, dalam kehidupan sekarang kita berbuat baik, saleh, santun, taat pada keyakinan, suka menolong, dan sebagainya. Namun meninggal dunia dalam kesederhanaan. Dalam kehidupan yang akan datang, kita akan dilahirkan menjadi orang yang bahagia, atau dilahirkan di keluarga orang terhormat dan kaya, di mana tak ada penderitaan yang dialami. Mungkin untuk jenis-jenis karma pala, apakah sudah jelas atau sudah paham? Jika sudah paham, kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya ya. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu Subha karma dan Asubha karma. Ada yang tahu arti dari Subha karma dan Asubha karma? Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan ya, Asubha karma itu apa dan Subha karma itu apa. Mohon disimak ya adik-adik semuanya. Menurut agama Hindu, disebutkan secara umum bahwa perbuatan yang baik disebut dengan Subha karma. Dan kriteria Subha karma yakni segala bentuk tingkah laku yang dibenarkan oleh ajaran agama yang dapat menuntun manusia ke dalam hidup yang sempurna, bahagia lahir batin, dan menuju kepada persatuan atau Atman. Kemudian, dari beberapa tingkah laku yang baik, ada beberapa ketentuan yang merupakan jabaran daripada pelaksanaan Subha karma. Antara lain, 3 gerak perilaku manusia yang harus disucikan, yaitu berpikir yang bersih dan suci, berkata yang benar, dan berbuat yang jujur.
Jadi, dari pikiran yang bersih akan timbul perkataan yang baik dan perbuatan yang jujur, di mana orang yang berpikir baik, pembicaraannya akan baik pula, dan hal itu akan diwujudkan dalam perbuatannya. Sedangkan perbuatan yang buruk disebut dengan asubha karma, adalah segala bentuk tingkah laku yang menyimpang dan bertentangan dengan subha karma. Asubha karma ini merupakan sumber dari kedursilaan, yaitu segala bentuk perbuatan yang selalu bertentangan dengan susila atau dharma dan selalu cenderung mengarah kepada kejahatan. Semua jenis perbuatan yang tergolong asubha karma merupakan larangan-larangan yang harus dihindari di dalam hidup, karena semua bentuk perbuatan asubha karma ini menyebabkan manusia berdosa dan hidup menderita. Baik buruk perbuatan ini akan menentukan pahala yang akan diterimanya. Kalau kita menginginkan kehidupan yang suka atau bahagia, hendaknya ditentukan dari sekarang, yaitu dengan jalan melaksanakan subha karma. Dengan ringkasan, sasaran subha karma adalah surga dan terakhir moksa. Sedangkan sasaran subha karma adalah neraka yang penuh dengan penderitaan atau kesengsaraan. Sesungguhnya, tinggi rendah derajat seseorang ditentukan oleh baik buruknya perbuatannya sendiri. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah yang akan diterimanya. Tujuan dari adanya hukum karma pala yang selalu mengikuti manusia, di mana makhluk hidup tidak akan bisa lepas dari lingkaran karma pala, adalah bertujuan untuk mencapai kesempurnaan serta kebahagiaan lahir batin, berpegang teguh pada dharma atau kebenaran, melebur asubha karma atau perbuatan buruk menjadi subha karma atau perbuatan baik, melenyapkan penderitaan, meninggalkan alam neraka, dan selanjutnya menuju ke alam surga. Adapun tujuan tertinggi ialah untuk mencapai moksa, bersatunya Atman dengan Brahman, di mana manusia telah mencapai kesempurnaan hidup berupa kesucian batin, laksana, dan budi pekerti yang luhur sesama manusia dan makhluk yang disebut Jagadita, dan memberi ketentraman rohani, sumber kebahagiaan yang abadi, suka tanpa wali duka yang tiada didasarkan atas terpenuhinya nafsu duniawi, memberi kesucian dan menyebabkan roh bebas dari penjelmaan serta merasakan manunggal dengan Tuhan, atau yang disebut dengan moksa. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai hukum karma pala dan punarbawa, atau hubungan karma pala dan punarbawa. Langsung saja ya. Mengenai hukum karma pala yang bisa dinikmati pada kehidupan sekarang atau kehidupan di akhirat kelak, atau bahkan hanya bisa dinikmati pada kehidupan yang akan datang ini, ada hubungannya dengan reinkarnasi atau punarbawa, atau kelahiran kembali. Punarbawa merupakan perwujudan dari karma pala, yakni pikiran, perkataan, dan tingkah laku. Tindakan-tindakan dari badan sebelumnya tidak akan mati bersama matinya badan. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan terikat pada jiwa, dan tindakan itu menentukan jalan yang dilalui oleh jiwa. Karma pala dan punarbawa saling berhubungan. Begitu juga dengan segala sesuatu yang dilakukan. Jadi, karma pala dan punarbawa ini merupakan suatu proses yang terjalin erat satu sama lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa karma pala adalah perbuatan yang meliputi segala gerak, baik pikiran, perkataan, maupun tingkah laku. Sedangkan punarbawa adalah kesimpulan dari semua karma pala itu yang terwujud dalam penjelmaan tersebut. Setiap karma atau perbuatan yang dilakukan atas dorongan asubha karma akan menimbulkan dosa, dan Atman akan mengalami neraka. Serta dalam punarbawa yang akan datang akan mengalami penjelmaan dalam tingkat yang lebih rendah,
sengsara atau menderita, bahkan menjadi makhluk yang lebih rendah tingkatannya. Sebaliknya, karma atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan subha karma akan mengakibatkan roh menuju surga dan akan mengalami tingkat penjelmaan yang lebih sempurna atau lebih tinggi. Demikian untuk pertemuan hari ini. Kakak rasa cukup ya. Dan nanti untuk materi karma pala ini mohon dipelajari kembali. Jangan hanya dipelajari pada saat kita melaksanakan pembelajaran ini saja ya. Tapi nanti kalian baca-baca kembali agar kalian itu lebih ingat, atau jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ke kakak ya. Baiklah, demikian kita akhiri dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om Santi.